Di kelurahan itu sekitar tahun 2000-an lah. Kelihatan. Jadi dulu itu kecamatan Kota Madia Salatiga itu dulu hanya satu atau dua kecamatan, tapi itu ada pemekaran, jadi sini termasuk Salatiga Kemperingat lah. Tapi udah lama. Iya. Gimana? Terus ini mau nanya terkait ini Kelurahan Siaga. Kelurahan Siaga itu ada saat kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu juga kita mensosialisasikan masalah askes, jamkesmas, jamkesda itu kan kalau dulu masih asing sekali dan masyarakat juga masuk jalur urunan dan sebagainya gitu kan gitu. Tapi kan setelah lama kesini sekarang masyarakat justru senang dengan adanya ini ya, kan banyak juga yang lewat BIP yang dari pemerintah itu artinya gratis. Ada juga yang masyarakat mampu iuran secara mandiri menurut kemampuan dan kelasnya. Ada juga yang karena pekerjaannya dia mendapatkan askes itu kan gitu. Jadi dulu tahun ya Pak SBY memimpin itulah kan memang bagaimana bisa mewujudkan masyarakat Indonesia sehat itu kan banyak program. Juga masalah ekonomi itu dulu ya istilahnya bukan sebelum PDM DKI itu ada PDM DKI apa ya lupa waktu acara namanya lupa. Jadi bidang ekonomi juga digiatkan dari masyarakat dan SDM-nya juga dari masyarakat itu sendiri, sehingga tidak hanya menerima paket. Kalau hanya menerima paket kan biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tapi dengan adanya menggali informasi dari SDM yang ada di masyarakat itu, maka program yang diinginkan masyarakat itulah yang diberikan oleh pemerintah kan gitu. Jadi bisa global gitu. Jadi waktu di Kalibening itu juga pertamanya tentunya yang memperkasai dari Dinas Kesehatan. Awalnya kita diberi stimulan dana 4 juta saat itu. Tapi waktu itu kan pos bindu ya, pos-pos pembantu dulu belum berdiri. Jadi kita secara anjang sana dari pengurus ke pengurus itu untuk menggali kesehatan apa yang perlu kita pikirkan dan apa yang sedang mewabah di lingkungan kita ini dari kelompok perwakilan pengurus yang ada di RT dan RW masing-masing. Jadi kita mendirikan Kelurahan Siaga itu tidak hanya satu kelompok RT saja, jadi kita ambil dari tokoh-tokoh atau orang-orang yang mau bergerak untuk bisa memikirkan wilayahnya sendiri itu per RT di wilayah RW masing-masing dan terkumpul dalam satu kelurahan. Akhirnya kita secara anjang sana gantianlah pertemuannya, dan dari permusyawaratan itu kita mencoba menggali informasi apa saja yang dialami oleh masyarakat yang ada sekitar kita. Ya masalah sampah, kadang kan dulu juga bank sampah itu belum dipilah-pilah, terus masih dibakar juga karena lahan di sini itu kalau dulu masih banyak yang longgar, jadi bikin jagangan itu ya ditaar iya dibuang nggak jagang dulu orang saya gitu ya, jadi gitu. Tapi setelah kita jadi wilayah Pemkot itu pemerintah menyediakan tempat-tempat untuk membuang sampah. Ya alhamdulillahnya kalau di Kelurahan Kalibening itu sekarang sudah ada 2 tempat. Kalau dulu kan ya masih individu-individu lah istilahnya ya. Ada yang toko dijagang, terus kemudian dikubur,
ada juga yang kok dibakar wae, jadi kadang gawe anget-anget esok sore kan gitu. Nah sebenarnya itu kan juga ternyata nggak bagus karena efek dari mungkin plastik yang itu juga aromanya itu juga menyengat, tidak baik. Keduanya juga tidak menyuburkan tanah yang di ini yang itu. Terus polusi juga kan gitu ya. Jadi ya kita tujuannya memberi pemahaman lah gitu berkaitan dengan itu. Akhirnya lama-lama kan masyarakat juga dan juga kita menyediakan ke warga masyarakat itu tempat sampah yang dari plastik itu bagaimana biar dipilah-pilah tapi nanti dibuang sendiri. Terus pernah juga mengadakan ini, jadi biar sampahnya diambil terus dikumpulkan, yang bisa diekonomiskan ya dijual kembali nanti untuk kas. Sampai sekarang juga masih Pak. Jadi setiap pertemuan PKK begitu warga harap membawa sampah gitu. Setelah itu kita memanggil ngepolnya, ditimbang ya itu untuk kas, kalau nanti ada kegiatan apa-apa kan bisa jadi uang tambahan. Terus kaitannya dengan donor darah, kita juga mengklasifikasi lah mana yang masyarakat kita suruh datang di kelurahan, kemudian kita ambil sampel darahnya, dia golongan A atau O atau W, terus kemudian kita kasih pengertian terutama bagi mereka yang sehat. Seandainya suatu saat ada warga kita yang butuh dana donor darah sementara PMI kadang kosong, apakah Bapak Ibu ini bersedia kan gitu. Akhirnya mereka yang bersedia ya kita tulis, kita administrasikan lah yang golongan A siapa saja, yang golongan B siapa, yang golongan AB siapa gitu. Ya walaupun itu hanya antisipasi tapi juga pernah juga terjadi. Jadi saat sana nggak ada yang dihubungi dan posisi sehat yang bisa nolong gitu. Ya alhamdulillah Kelurahan Siak itu sampai sekarang juga masih berjalan. Dan istilahnya ada MKD dan jadi ada perumusan masalah dulu. Setelah perumusan masalah nanti ada pertemuan lagi, kita memprioritaskan masalah apa dulu yang akan kita tangani. Terutama kalau kampung-kampung begini kan ada jagungan, ada mantenan, itu rokok itu seolah-olah saibul baitnya itu kalau pas jagungan gitu nggak kan dikira orang pelit gitu ya. Tapi satu sisi ya gimana ya, kesehatan sebenarnya jangan terjadi itu. Tapi di sisi lain ya budaya masyarakat yang seperti itu. Akhirnya ya ya kita baru berupaya untuk mensosialisasikan. Wong yo jane nggon iklannya sendiri juga ada efeknya ya, tapi kan kadang orang itu ya sak senenge gitu. Jadi ya ya itulah langkah-langkah yang kita ambil sampai sekarang. Jadi skala prioritas dulu apa gitu. Ya langkahnya kita penyuluhan ke warga baik melalui PKK, melalui dasawisma, juga pengajian-pengajian. Kayak kemarin pas ada COVID seperti itu, juga dengan adanya Kelurahan Siaga itu kita dengan mudah mengidentifikasi orang-orang yang terkena penyakit itu dan bagaimana memberi pengertian kepada masyarakat agar jangan koyo-koyo kandunya sing loro liwat itu dian gitu tapi lewat rumahnya aja takut gitu sih, memberi informasi tentang bahwa ya kita boleh waspada tapi ojo terus mengajukan orangnya kan gitu. Terus juga kita menggali dana ya dari masyarakat juga, jadi take and give lah. Di masyarakat juga siapa yang terdampak oleh penyakit HIV, ya HIV juga. Tapi alhamdulillah kalau HIV sih kayaknya ya mungkin 1-2 ada mungkin, karena kan ya banyak lah seluruh masalah kesehatan, baik itu kesehatan TB, kesehatan HIV ada saat kemarin COVID. Oh ya pandemi COVID kemarin itu
terus kemudian bagaimana sampah, kemudian penyakit yang tidak menular, apa pola hidup kan ya, diabetes, darah tinggi, kolesterol itu sebenarnya kan gaya hidup. Cuma ya gimana ya sekarang tuh kok apa yang kita konsumsi itu juga untuk sehat betul itu juga sulit ya. Tapi sebenarnya kita sudah upaya bagaimana biar kita terhindar dari pestisida, bagaimana ikan atau ayam yang kita makan itu biar tidak selalu beli yang apa namanya sing cepetan kita apa namanya ya yang instan gitu ya, menginformasikan dan mendorong masyarakat untuk pelihara ayam, telurnya itu lebih bagus dikasihkan ke anak cucu. Kemudian budaya lele yang juga alhamdulillah dari Dinas Perikanan juga memberi apa namanya stimulan bibit gitu ya, tapi ya ada yang berjalan ada yang enggak memang gitu. Kemudian itu KRPL ya, ketahanan pangan lingkungan itu kan itu ada sayuran maupun toga apa namanya pohon tanaman-tanaman obat itu tabulakar, tabulapot ya, itu yang seperti di depan itu kan juga itu kita ini kan kembali ya. Memang nek pas musim panas sih tinggal nyiram gitu ya, nanti nek pas hujan gitu tuh nek kita nggak pakai payunan itu udah bosok kan gitu toh gitu. Jadi ya kita bangkitkan lah. Jadi kadang apa namanya kegiatan ya kadang kalau lagi semangat ya ini kadang down gitu, tapi ya nanti kita bergerak lagi namanya juga masyarakat gitu. Jadi insya Allah semua persoalan sudah kita ini, cuman berhasil dan tidaknya kan ya di samping usaha tapi fasilitas kesehatan juga di Salatiga ini banyak dan dekat lah. Puskesmas Menantu ada, puskesmas Induk ada, rumah sakit swasta maupun negeri juga banyak dan tidak jauh gitu ya, dan juga yang bidan maupun dokter-dokter privat di seputar Salatiga ini kan juga ada terus banyak. Jadi istilahnya wis orang dukun-dukun lah gitu. Jadi dukun itu kalau kesel aja gitu ya. Jadi meskipun melahirkan di tenaga medis, tapi mungkin untuk terapi-terapi pijat-pijat itu masih ada, tapi tukang pijatnya juga sudah diberi pendidikan oleh pihak kesehatan, jadi tidak asal gitu. Jadi sekarang nggak ada kok terus lahir kan yang gini mbah dukun, baik gitu kan. Kalau dulu mungkin kecil saya juga dulu kan udah dukun ya, tapi kalau di sini udah nggak ada. Kalau nggak ke rumah sakit ya bidan pribadi atau dokter ini gitu lah. Tapi dengan adanya BPJS ini kan sekarang orang malah enak, mau sesar mau ini tinggal ke rumah sakit aja kan ini gitu. Ya memang dulu merangkak sekali awal-awal memberi ini aja seolah-olah berat sekali, masuk kita mau dikenai iuran gitu ya. Tapi ternyata juga banyak yang sudah tercover oleh BIP ya, yang dari pemerintah itu apa namanya? Apa gratis dari pemerintah itu selainnya BIP? BIP apa IP apa? Pokoknya yang membayarkan pemerintah lah kan gitu. Dan di pemerintah daerah sendiri kalau yang itu dulu Jamkesmas ya, itu ada Jamkesda juga. Jadi yang belum tercover oleh Jamkesmas, kalau Jamkesmas itu kan bisa kita manfaatkan di seluruh Indonesia karena itu dananya dari pusat. Kalau Jamkesda kan hanya wilayah kota ya. Jadi yang belum tercover. Ini kalau dulu kan saat belum ada seperti itu jaluk surat keterangan miskin dari RT RW kelurahan, kadang aja dari sana ditolak nasihanan gitu. Tapi dengan program yang sekarang sudah berjalan Jamkesmas, Jamkesda itu, karena yang membayar juga sekarang merasa senang karena dhisik nek sing jenenge masuk rumah sakit nek ora ndit puluhan juta apa arek adol sapi apa arek adol kebon kadang wedi gitu dulu karena bayangan harganya mahal gitu. Tapi sekarang bagi yang siapapun baik yang bayar, oh iya beda sedekah ya boleh kesasi. Misalnya yang kelas 3 itu kalau yang bayar sendiri kan naik dulu sih 25.500, sekarang sudah naik katanya ya.
itu tidak terasa kita sakit TBC atau mungkin sakit apa rumah sakit telung dino orang bayar babar belas kan gitu kan. Jadi sekarang seneng ya hidup sedekah long tinolong saat kita sakit kita udah gak kebingungan. Tapi nek zaman sebelum ada itu loro ya diopani nang omah, seandainya periksa ya periksa sekedar lah gitu. Tapi dengan adanya ini ya semua sudah sadar kesehatan. Bahkan sekarang sudah ada posbindu dan posyandu itu kalau dulu kan hanya balita, kemudian nyusul balita dan lansia. Kalau sekarang istilahnya ILA, jadi dari anak remaja, prasekolah, sekolah sampai lansia semua ada, sehingga secara deteksi dini bahwa masyarakat kita itu terjangkit penyakit apa atau darah tinggi atau diabetes dan sebagainya dengan cepat tertangani karena sudah teridentifikasi. Jadi ya alhamdulillah semuanya berjalan. Kan di Kelurahan Kalibening ini ada 3 RW. Nah, posyandunya di setiap RW. Karena setiap RW itu setiap RW itu hanya terdiri 3 RT. Tapi RT di sini itu banyak, satu RT itu 80 kakak segala. Jadi enggak dipecah-pecah. Biasanya kalau di kota itu satu RT paling 25, 30 gitu ya. Jadi kita satu RW itu 3 RT tapi bisa terdiri dari 80 kali 3 ya setidaknya 240 sampai ya minimnya 230 kakak gitu. Ya alhamdulillah selalu banyak yang hadir lah untuk posyandu balitanya maupun prasekolahnya pun anak-anak. Dan kalau seandainya yang anak-anak sekolah itu pas posyandunya itu hari sekolah kan di sekolah-sekolah juga ada, dan nanti tinggal rekomendasi dari sini sudah diperiksa apa saja atau sudah dideteksi apa saja gitu ya. Jadi insya Allah lah dengan program-program seperti itu ya memang sangat bermanfaat. Tadinya orangnya kadang nak wong desa ya suntik wedi ya Mbak. Sekarang ya enggak, dan memang sekarang dengan adanya penyakit HIV/AIDS itu sekarang kan sudah enggak gampang-gampang disuntik kan. Gitu. Ya pokoknya seluruh inilah, walaupun mungkin di sini tuh juga tidak ada istilahnya kan kalau yang banyak karaoke dan lain sebagainya itu apa namanya ya faktor adanya penyakit HIV/AIDS itu kan akan ini, tapi nggak gitu juga ya. Kadang seorang istri yang baik-baik karena mungkin suaminya luar kota atau luar negeri nggak tahan iman akhirnya pernah jajan dan pulang istrinya nggak tahu akhirnya terdeteksi itu di setiap puskesmas yang ada di Kota Salatiga ada. Jadi ibu-ibu baik-baik saja akhirnya teridentifikasi seperti itu ada. Kebetulan anak saya nomor 2 itu kan juga orang kesehatan tapi perawat dulu dari Undip, sekarang di RSUD Salatiga. Saat belum di RSUD Salatiga dulu Wiyata lah di puskesmas ada seorang ibu ya jadi orang ibu baik-baik teridentifikasi HIV/AIDS. Ngertinya itu karena mungkin kemarin apa namanya periksanya ke bidan. Kalau ke bidan itu kan tidak seperti puskesmas, sekarang kan harus ke puskesmas. Kalau puskesmas itu banyak pemeriksaannya secara menyeluruh dan alat-alatnya kan memang disediakan oleh pemerintah. Jadi akan terdeteksi dia HIV/AIDS atau tidak kan gitu. Nah tapi kan kadang kita kena sugesti dengan bidan kan, aku harus periksa ibu bidan kan gitu. Dan kadang bidannya itu kan tidak, alatnya tidak memenuhi gitu. Yaitu terdeteksi itu wis meh menjelang melahirkan lah katanya udah periksa gitu. Nah sekarang itu kan sementara ini kalau yang teridentifikasi seperti itu yang biasa menangani kan rumah sakit Semarang. Namanya rumah sakit Semarang ya awal ya. Karyati. Iya Karyati. Tapi alhamdulillah sekarang Salatiga sudah, waktu itu belum ya betul. Gitu. Sementara kalau apa namanya pakai sistem pemerintah kan sok abot neng itu ya. Apa namanya administrasinya. Jadi mau pinjem mobil dari dinas kesehatan harus
ada iya. surat dulu kalau belum diterima ini, padahal ini selak. Iya. Gitu. Nah, akhirnya terpaksa dibawa oleh mobil pribadinya tenaga kesehatan situ. Satu puskesmas itu dari dokter, perawat, burung dowani, ngombe dan dredeg sama ada apa-apa ya. Sebelum ibu itu tadi sampai rumah sakit dan katanya melahirkan gitu. Ya Allah Bu, nama sejenak iki mau ono wong teridentifikasi HIV ibu padahal orang baik Bu ya mungkin ya tahu kita ya gitu. Kemudian tahunya tuh terlambat harus dirujuk artinya mobil ambulan ini aja sulit gitu. Ya terus akhirnya ya gitu jenenge kita nyawa ya pertolongan gitu kadang gitu. Tapi kalau sekarang kan di organisasi kemasyarakatan tuh BNO atau Muhammadiyah atau PKS dan lain sebagainya kan sudah pada punya ambulan ya. Jadi nah ada kegiatan apa-apa itu ini. Kalau dulu sebelum ada ambulan ya itu kalau keluaran siaga itu jadi kalau ada bumil resti maka kita sebagai kader itu mengawasi. Selain mengawasi menanyakan bahwa panjenengan sonak lahir di mana, terus sudah punya persiapan kendaraan atau belum gitu. Jadi kita koordinasi dengan lingkungan bumil yang resti itu dengan masyarakat yang mungkin mempunyai mobil, yang punya kendaraan bagi si keluarga ini tadi yang nggak mampu. Jadi pada saat dia merasa mau melahirkan tetangga itu sudah siap lah, walaupun secara manusia sosial apalagi kemasyarakatan kita tentu nggak tahu gini langsung itu ya. Tapi kalau koordinir kita ini gitu kan orang bingung kok sapa sing ngerti makanya kan nggih jenengan kadang ki terutama kalau restinya itu orang kurang mampu itu kadang kan ngomong karo tanggane we nggak berani kan gitu kan gitu. Tapi dengan adanya kalsi ini karena dua-duanya sudah kita temui jadi enak. Jadi jenengan rasa riko nek rasa sak wayah-wayah apa beliau duduk nanti kita antar kan itu dulu gitu. Nah sekarang ya sudah ada ambulan. Kalau dulu ya kita data, jadi mobilnya siapa saja yang siap untuk mengantar kalau ini gitu dulu. Nah sekarang sih alhamdulillah fasilitas sudah inilah yang insya Allah masyarakat rakit Honda siji nek saya kan karena sekarang itu lebih ngirit pakai Honda daripada naik angkot. Iya. Ya kan? Satu bisa efektif misalnya mau kemana-mana setelah sekolah. Kedua saiki angkot misalnya ya 5.000 PP 10.000 belum jajannya. Nah itu kalau buat nyicil Honda itu sesasi bisa di inian gitu. Makanya angkot tuh ya kasihan sebenarnya sekarang nggak begitu laku ya gitu karena setiap orang itu sudah ini. Cuman ya kadang ini kalau anak-anak sekolah yang masih kecil memang harusnya nggak boleh, tapi minimal kan keluarga bisa mengantar gitu ya gitu ya. Apalagi yang mau ditanyakan kalau saya terkait ini Bu, pemantauan dari kegiatan yang sudah dilakukan Kelurahan Siaga dulu itu pemantauannya gimana ya Bu? Apakah rutin atau bagaimana? Iya rutin kita kita mandatkan ke wilayah pengurus di wilayah masing-masing. Jadi kita tanggung jawabnya tidak jauh lah. Jadi yang ada di sekitar kita, karena di setiap wilayah pasti ada pengurus. Bahkan kaitannya posyandu lansia itu aja, alhamdulillah kita itu pada sigap gitu loh. Seandainya beliaunya kok nggak bisa datang mungkin sakit dan sebagainya, jadi kita sebagai pengurus itu mendatangi home visit ke rumah ini. Jadi dibawa ke timbangan, dibawa ke ukuran itu gitu. Jadi ya alhamdulillah. Ini berarti struktur pengurus dari Kelurahan Siaga itu di dalamnya ada apa sih? Ya ketua, bendahara, sekretaris, kemudian seksi-seksi ya. Ya ada seksi penanggulangan penyakit misalnya ya penanggulangan kok terus ya minimal ya penyuluhan kan ya penyakit HIV ya penyakit tidak menular TBM ya istilahnya penyakit tidak PTM ya penyakit tidak menular. Kemudian ya penyakit yang karena wabah baik itu TBC,
Bahkan juga ada pendampingan terhadap orang-orang yang terkena penyakit TBC itu agar mau minum obat dan juga tidak membuang dahak sembarangan gitu kan. Itu juga jadi kita hidupkan struktur-struktur tamu kepengurusan baik itu Dasawisma, Posyandu maupun PKK yang ada di seputar. Pokoknya programnya Pak Ganjar disik nginceng motong dan lain sebagainya gitu tuh ya kita terapkan karena memang dari puskesmas sendiri, dari dinas kesehatan sendiri kan selalu setiap ada pertemuan kan kita di inilah gitu. Ya karena di sini itu juga banyak kegiatan pengajian, baik remaja dan sebagainya. Jadi kita menginformasikan sesuatu yang darurat itu tidak harus menunggu saat pertemuan. Jadi saat ada pengajian pun kita informasikan gitu sehingga ya harapannya pokoknya apa yang ini itu tersampaikan kepada masyarakat dan masyarakat patuh sehingga masyarakat sadar akan pentingnya hidup sehat, baik itu sehat lingkungan, sehat jasmani dan bagaimana makan yang bergizi gitu. Ya dengan adanya dulu kalau era Pak SBY, BLT dan lain sebagainya itu kan juga menunjang bagi masyarakat yang mungkin tadinya lauk pauknya tidak memenuhi standar. Kalau era Pak Harto itu 4 sehat 5 sempurna kan ya terus bisa gitu. Soalnya ada apa itu PKH itu kan juga tidak hanya berupa uang tunai tapi berupa setiap bulan tadi yang dapat beras, daging ayam, buah, telur, macam-macam. Jadi ya sangat inilah sudah tercover lah kayaknya gitu. Dan ya tinggal kita aja yang betul-betul memantau apakah bantuan itu betul-betul tepat sasarannya gitu. Kalau seandainya nggak tepat sasaran, kita juga musyawarah dengan kelurahan bagaimana kalau kita alihkan. Kalau tidak kita alihkan, yang mendapat tapi kok ini mampu sementara yang lainnya itu kurang mampu lah nggak dapat, ya sudah gini aja, sama-sama kita nggak keluarkan uang dari kantong sendiri, itu dari pemerintah, tolong yang betul-betul membutuhkan dikasih. Jadi kita waktu itu saya juga bapaknya jadi RT 27 tahun. Jadi kalau ada dan sayanya Bu RW waktu itu. Jadi kalau ada masyarakat yang agak mampu dapat, yang kurang mampu tidak, jadi saya musyawarah dengan tokoh masyarakat di sini gimana kalau yang dapat itu kita bagi gitu. Akhirnya si ini juga nggak merasa kok aku coba Anda pikirkan yang di bawahnya aja enggak gitu. Akhirnya kerukunan itu justru terjadi. Memang ini juga untuk kita semua kayak gitu. Terkait ini Bu, selama kelurahan siaga itu kalau mengumpulkan data-data yang sesuai dengan siaga itu berarti masyarakat ikut andil di dalamnya mengumpulkan data masyarakat. Ya kadang pas PKK gitu kita menghimbau pada masyarakat yang sekarang apalagi ada HP kan, nanti saat pertemuan di tempatnya ini membawa ini gitu. Kalau ternyata ada yang belum datang ya kita datang ke orang-orang yang belum mengumpulkan, kita datang gitu. Kalau enggak ya WA dulu atau ketemu kapan jenengan tangglio misalnya karena pagi kerja dan sebagainya gitu kan, ya kita rawi ke rumahnya baik malam ya enggak apa-apa, penting data terkumpul gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya bisa bergerak dengan baik lah. Jadi BKM dulu program Pak SBY dulu tuh untuk mengentaskan ekonomi dan kesehatan baik pembangunan fisik maupun simpan pinjam itu dulu BKM itu ada. Jadi ada yang kita alokasikan untuk kesehatan, misalnya yang belum punya kamar mandi dan WC gitu. Jadi kita upayakan dari uang BKM itu kita data siapa yang belum punya kamar mandi dan WC. Akhirnya ada bantuan stimulan dari pemerintah lewat yang ditangani oleh BKM itu. Kemudian air bersih, akhirnya kita mengajukan kepada Pemkot. Kalau dulu kan ya sumur gitu, dan sumur sendiri di sini tuh dalam
ada terus ada PDAM yang dari Pemkot. Kemudian saat PDAM dari Pemkot itu kan waktu mau pertama datangkan itu kan mahal ya gitu. Terus akhirnya kita keluaran siaga yang juga sekarang masih ditangani oleh Pak Rito sebagai ketua, itu Tirta Bening. Jadi Tirta Bening itu tadinya perangkatnya juga dari Dinas Kesehatan. Jadi kita gali sumur, terus kemudian bisa mengeluarkan air, terus sekarang bisa melayani lebih dari 200 kakak. Lebih lah, mungkin 300-an, 500-an ada. Jadi waktu awal itu kita daftar hanya 500.000, sudah ada selangnya dan lain sebagainya, masuk ke masyarakat yang belum punya air bersih itu ada. Jadi alhamdulillah Kali Bening sekarang sudah ini. Terus setelah berkembang dan peminatnya banyak, sekarang dari keuangan itu tadi kan masyarakat sudah membayar. Kalau dari PDAM kota itu kan mahal, jadi pakai ndak pakai itu setiap bulan harus bayar 10 kubik, dan 10 kubik itu kalau sekarang kalau nggak salah 45.000. Lah kalau yang Tirta Bening ini yang dari dari KLC, tapi yang nangani KLC dari pemerintah lah ya, tapi sumurnya gali di wilayah sini. Itu tuh 1 kubik hanya 1.500 dan uang administrasinya hanya 2.500. Jadi kalau pakai 5 kubik ya 7.500 tambah administrasi 2.500. Jadi enggak seperti yang Pemkot pakai nggak pakai 10 gitu. Dan kalau Pemkot itu 10 pertama masih murah, 11 ke sini naik lagi, 21 ke sini lebih naik gitu. Jadi kadang sampai 500.000 barang karena gitu. Tapi dengan adanya Tirta Bening ini yang harganya hanya segitu, kalaupun sekarang naik paling cuma 2.000 dan administrasi hanya 2.500 itu, akhirnya masyarakat sekarang tertangani lah. Saya sendiri tadinya PDAM, setelah punyaan desa kok murah dan airnya juga bagus. Nah, saya punya dua-duanya. Jadi yang kota kita pakai 10 kubik aja, yang di punyaan kelurahan kita seininya kita kan gitu. Ya tadinya cuma 500, lama-lama ya 1 juta, namanya peralonnya, tenaganya kan juga ada. Kalau sekarang mungkin 1.500.000-an. Tapi kalau yang punya Pemkot mungkin sampai sekarang mungkin bisa 5 jutaan gitu. Jadi sekarang masyarakat itu Tirta Bening dengan yang PDAM itu banyak yang Tirta Bening. Karena kalau PDAM ya yang hanya awal-awal dulu aja gitu. Sekarang ada Tirta Bening. Bahkan di sini kan ada perumahan tuh di dekat sawah itu. Itu aja orang-orang pendatang juga ada pakainya Tirta Bening. Karena alhamdulillah lancar dan memang airnya juga setiap bulan disediakan oleh pihak kesehatan. Jadi apakah layak pakai atau enggak gitu. Dan alhamdulillah jadi sekarang sudah ngebur 3 tempat. Kalau awalnya di belakang kantor kelurahan, sekarang ada di dekat kuburan, dan satu lagi malah ada lagi satu lagi ya di RT 1 sana, di RW 1. Kemudian sekarang ada lagi itu juga sumber air juga ada yang untuk masyarakat. Jadi juga minta dana dari pemerintah, tapi yang mengurusi organisasi lain. Jadi kelompok pengajian. Jadi sekarang tempat pondok, tempat masjid itu digratiskan. Ya ada Siluweng ya, namanya Siluweng. Dulu kan ada itu juga sumber mata air. Nah orang dulu memang ya neng belik gitulah ya, Mbak. Sungai kembali gitu. Sekarang yaitu dimodernkan, minta dana dari pemerintah, terus sekarang disalurkan ke pondok dan lain sebagainya. Jadi kaitannya dengan tadi WC, MCK, jadi udah nggak ada yang buang air besar di sungai atau mungkin di kebun kalau seperti orang dulu gitu, karena semua sudah tertangani lewat bantuan BKM yang era Pak SBY dulu tuh. Jadi 10 tahun sudah ini. Jadi selain bangunan fisik, misalnya paving, jalan-jalan gitu kan, saluran air dan lain sebagainya kita ini kan. Jadi kira-kira masyarakat yang belum punya WC dan kamar mandi itu siapa, kita prioritaskan. Jadi insya Allah sekarang semuanya sudah punya. Ada ratusan rumah yang sudah dibangunkan. Juga
rumah biar sehat itu juga gitu. Dari dana itu ya stimulan ini mangke jenengan untuk semene-mene dan yang itu ikut kira-kira bangunan ini jadi pura ini sing masangnya kita pengurus BKM maksudnya gitu. Soalnya hanya dikasihkan material, kadang orang aku belum siap terus langsung dibangun gitu. Jadi ini nanti panjenengan kita dapat bantuan misalnya 15 juta, nanti kita wujudkan material sekian untuk tukang sekian. Cuma panjenengan nek ajeng sedekah kalau sing upami monggo dan gitu. Seandainya Denen kok ngarani aku pengen ini ya berarti itu uang panjenengan sendiri, dari kita hanya sekian gitu. Terus kaitannya dengan posyandu dan mungkin untuk menangani hamil resti itu bagaimana? Itu kita setiap datang ke posyandu itu ada kotak amal lah istilahnya gitu. Ya minimal 2.000 gitu pas saat posyandu. Kemudian untuk makanan tambahan selain dari puskesmas dari dinas kesehatan, per RT kalau dulu itu setiap bulannya nyumbang 30.000 untuk tambahan makanan. Kalau sekarang setiap RT tiap bulannya 50.000. Jadi yang datang itu betul-betul tercover, bisa diberi makanan tambahan gitu. Juga dulu pernah kita usulkan lewat BKM itu tadi, jadi dapat dana banyak lah, akhirnya di yang mengelola posyandu. Jadi masyarakat ke situ tidak hanya dapat snack dan lain sebagainya, makan juga makan yang ada proteinnya gitu dulu. Tapi setelah BKM itu udah nggak berjalan, ganti pemimpin, ganti ini ya sistem, ya sekarang selain ya itu tadi lewat iuran, kalau datang ya buat 1.000 itu masuk ke kotak, terus per RT diminta seperti itu lah. Dari RT sendiri kita ngambilnya misalnya PKK itu arisan anjang sana untuk nanti berketempatan biar ngasih makanannya itu tidak repot, itu arisan 10.000, nanti sosialnya 2.000. Yang 2.000 kalau kali 50 kakak yang datang, karena kan yang lansia biasanya udah nggak ikut ya. Kakak muda yang datang kan 100.000. Nah 100.000 yang 50.000 kita sumbangkan untuk posyandu, yang 5.000 kita untuk uang kas. Nah uang kas itu ya kadang digunakan untuk sosial. Tapi di samping itu ada ini jimpitan per warga, jadi setiap malam gitu masih ada jimpitan. Nah dari jimpitan itu juga nanti kalau pas nengok orang tetangga sakit masuk rumah sakit, kemudian ada warga kok kurang mampu sekiranya gimana, kita pikirkan kita beri sembako gitu. Kadang kalau yang sakitnya di rumah nggak ke rumah sakit nih kok nak tilai masak, ya itu kita berikan sembako seharga 200.000. jadinya menjaga kebersamaan ya gitu. Waktu COVID juga gitu ya, alhamdulillah nggak kerasa, tapi semua program tertangani karena nek ndokoknya 1.500 gitu kan nggak kerasa, tapi karena terkumpul, akhirnya program itu kita bicarakan dalam forum dan pengurus yang menjalankannya, dan alhamdulillah masyarakat mau gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada yang sakit kok tidak tertangani, itu tidak ada alhamdulillah gitu. Berarti untuk program-program yang dibangun dari Kelurahan Siaga yang sudah lama itu masih berkelanjutan ya Bu? Iya sampai sekarang masih. Ya pertemuannya sekarang sudah tidak anjang sana lagi, tapi ini di kelurahan. Jadi saat kita pertemuan PKK, pertemuan KLC itu dari satu, karena kalau ini terlalu banyak kegiatan tuh padahal udah bosan gitu loh, karena ini orang kampung dan 100% muslim, jadi kegiatan pengajian itu banyak, nanti sidik-sidik kumpulan gitu kan. Ya ini jadi kita efektifkan. Dan saat ada pengajian, kan sini setiap malam Senin ada pengajian juga, nah PKK-nya setiap bulan. Itu jadi sudah saya aturkan tadi, apapun informasi dari pemerintah, baik itu kesehatan maupun informasi apa saja, bisa langsung kita sosialisasikan lewat media apa saja gitu.
kalau media baca walaupun dulu juga ada itu sering kurang minat baca gitu. Nek diumumkan lah, nek sekarang kan malah lewat WA itu sudah segala ini tersampaikan. Ayo Mbak, ojokane rupiah iki. Ayo ojokane sedikit. Monggo. Kalau Mbak diilengke Mbak. Tamatin ya Sil. Iya. Enggak lah sih mainin lagi. Enggak sih Itu nanya lagi. minumannya Kata Dina udah semua. Itu dari tahun berapa ya Bu, Kelurahan Siaga awal? Yang 2014-an ya setelah ini. Kalau itu berlanjutan Hasilnya bisa kalau buat berlanjutan gimana pakai ngadeg enggak? itu nama translate. Aku nge-transkrip tapi nggak ngalisin laporan. Buat ke depannya dia itu kayak ada anak-anak yang dididik. Gimana? Digarain ya, nggak suka banget lagi. Iya, sampai sini tengah sini aja coba. Aku lihat apa sih? Enggak, Enggak kan? enggak. Itu dari awal dari kita sebelum ngomong pemandangan ini siapa tadi kan? Ya kan kita masuk kan? Atau masuk Tasya. Masuk. Apa aku? Enggak. Ini teman-teman. Hitung banget. 2008 malah ini aja. Iya, udah lama sekali. Masih ada datanya semua ya Bu? Ya, ya ini apa namanya, kalau data keuangan ada, tapi kalau yang lain itu dulu kan lomba. Ya alhamdulillah dulu Mbak kasih Salatiga pernah juara 1 di sini ya. Ya itu juara satunya katanya ini karena ada kemandirian dari kita. Jadi untuk sosial tadi ada yang belum saya utarakan. Untuk sosial ke masyarakat itu yang menambah nilai plus kita itu waktu itu kita minta bantuan dari BKM, kemudian uang yang bantuan itu kita ternak kambing dan nyewa sawah. Nah hasil dari ternak kambing itu separuh untuk yang kelola, sawah juga gitu separuh yang kelola, yang separuhnya kita masukkan ke ini gitu. Jadi kalau ada apa-apa dengan masyarakat yang perlu ditangani, dana itu ada gitu. Sampai sekarang itu masih ada Bu kayak ternak-ternaknya? Kalau ternak-ternaknya malah saya wes ini ya Mbak. Oh udah enggak. Jadi dulu ya, karena ya apa jenenge sing tukang ternak iki wis sepuh. Oh. Oh tahun 2008 dulu Mbak. Udah lama sekali. Iya. Dan setiap 6 bulan memang juga ada stimulan. Jadi yang masuk ke pengurus puskesmas itu per kelurahan ada 5 orang yang harus tanda tangan SK lah istilahnya gitu untuk mengajukan stimulan. Nah, itu sebulannya dapat 75 kali 5 dan itu biasanya dikasihkan setiap setengah tahun sekali. Jadi 75 kali 5 berapa? 375 ya? Iya. 375 kali 6 gitu. Jadi setiap setengah tahun ada ini ya, terus kita kembangkan untuk itu gitu lah. Kadang ya kalau sisa ini kita pernah rekreasi ke Gunung Kidul dan lain sebagainya. Ya timbang dihitung sithik-sithik ranya tapi yuk kita bareng-bareng yuk ke Gunung Kidul, danane dari itu gitu. Ya, kita pas berbuat niati ibadah, tapi sesekali kita juga rekreasi gitu. Ya kadang ditambahi juga dari pihak kelurahan yo anulah seneng lah masyarakatnya antusias masuk ini harap gitu. Jadi dia suka jalan-jalan. Buat programnya ini kalau berkelanjutannya itu pemberdayaan masyarakatnya gimana Bu? Biar programnya terus berjalan baik gitu, ada kader kah atau
Iya karena ada kader dan juga kita regenerasi juga gitu. Jadi ya anak-anak atau yang sekiranya mau dan mampu, ya kadang yang mampu tuh banyak tapi yang mau sulit, ya itu ya kita rengkuh lah. Ya terutama kadang dari anak-anak kita dulu gitu, sebelum kita merengkuh orang lain ya. Khairunnas yang fa'ulina katanya gitu. Ya sebaik-baik manusia yang bisa memberi manfaat pada masyarakatnya, akhirnya kita gitu. Tapi setelah anak kita kerja kadang nggak oper ya. Itu regenerasinya itu berapa tahun sekali atau gimana? Ya kalau yang lama-lama itu kok sudah tidak berkenan karena faktor sepuh, karena faktor meninggal. Jadi kita nggak pernah ngecap itulah. Iya. Kalau walaupun tua nek dia masih mau ya kalau bersyukur banget gitu. Jadi karena keadaan beliau sudah tidak mampu karena fisiknya atau karena sudah wafat, wah ini berarti kepengurusan kurang. Ya rekod gitu. Jadi setiap wilayah RW, wah jasa ngejak sopo gitu. Jadi cari gitu. Berarti ibu sampai sekarang masih? Nah saya itu ya mau nggak bisa istirahat ya, tapi ya itu tadi bismillahnya pengen menjadi manusia yang bermanfaat walaupun itu hanya kecil gitu, tapi minimal kan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Oh mbak tolong medangnya di nggak dikesak kayak gini rasa Riko. Dulu saya juga pernah ngajar, tapi hanya dosen luar biasa di UIN. UIN Salatiga. Dulu masih setain waktu saya ngajar ya, tahun 2000 lah, 2000. Kalau sekarang ngajar di mana? Kalau sekarang di pondok. Jadi guru sekolah. Guru madrasah, TPA lah gitu. Ya itu tadi hanya ingin manfaatkan. Ayo berarti saya dibuka apa yang ini. Berarti kosnya ya, sering pulang enggak nih? Ini rumah gue. Oh iya. Saya yang nggak bisa pulang Jauh. Jawa Timur. Jawa Timur. Saya dulu setengah tahun sekali, kadang setahun sekali. Saya dulu kuliah di Bandung. Oh, di mana ibu? UIN Bandung. Oh. Jurusan apa? Ya, Jurusan apa? perdat ya, wah, hukum perdata. Ibu di program itu sekarang jadi apa bu? Ya, Jadi ketua atau? di program apa ini? Saya bendahara. Oh bendahara. Tapi untuk apa HIV/AIDS saya ketua. Oh. Jadi nggak bisa merangkap. Jadi apa? Kan ada ketua LC, ada ketua HIV/AIDS, ada posyandu. Ya, masuk di bareng dewi. Tapi dia udah masuk kader juga. Iya, saya kader. Mama saya soalnya juga kader.